Selamat siang Pak Yogi. Selamat siang Pak Oh, iya. Rehan. Saya mendengar Pak, langsung pada inti Pak ya. Baik Pak. Saya ini ada mendengar suatu berita bahwa Bapak ini sedang mencari klien untuk dibangunkan sebuah bangunan gitu Pak ya. Saya ini ingin membangun bangunan rencananya Pak, atas usaha saya. Apakah gimana gitu dari Bapak? Oh iya Pak, benar Pak. Jadi kebetulan saya ingin mencari klien Pak untuk membangun gedung saya agar usaha saya tetap jalan Pak. Kalau boleh tahu Pak, usaha apa yang ingin Bapak jalankan nanti ya? Sebenarnya usaha saya ini restoran fast food, bukan tempat utama. Sebenarnya ini cabang, Pak. Ya. Nah, saya itu ingin bekerja sama nih dengan Bapak, gitu. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu nanti Bapak ingin membuka cabang restorannya atau fast food itu di mana ya Pak ya? Saya ingin membukanya di daerah Jalan Pramuka situ, Pak. Mungkin daerah Amin itu. Apakah bisa kita bekerja sama, Pak? Oh, baik Pak. Sepertinya saya bisa Pak ingin bekerja sama dengan Bapak. Kalau boleh tahu Pak, syarat dan ketentuannya apa aja Pak ya untuk kita bisa bekerja sama Pak? Oh, gitu, Pak ya. Saya melampirkan dokumen yang saya bawa dulu ya, Pak ya. Boleh Pak? Ini dokumen yang saya bawa. Boleh Bapak baca dulu. Ya. Sebenarnya proyek ini senilai 2 miliar Pak, dan rencananya saya minggu depan itu ingin sudah melihat adanya pengajuan RAB serta DED Iya, Pak. gitu Pak, dan agar kerjasama kita nih enak Pak ya, Ya. saling menjalin kepercayaan. Saya ingin meminta bank garansi kepada Bapak. Terserah Bapak enaknya di bank mana, silahkan Bapak yang melampirkan gitu Pak. Baik Pak, sepertinya saya menyepakati ketentuan dan syarat-syarat dari Bapak. Terima kasih Pak telah ingin bekerja sama dengan saya Pak ya. Oh iya siap. Saya memohon percaya pada Bapak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Pak ya. Oke. Siap. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang Pak. Jadi begini Pak, saya ingin mengajukan bank garansi Pak untuk sebuah pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek kantor Pak. Baik, apakah bisa saya pinjam dulu KTP-nya Pak? Oh, baik Pak, silakan. Baik, selagi saya menginput data, silakan Bapak mengisi formulir pengajuan bank garansi apa? Siap. Baik Pak, untuk jaminan lawan bank garansi ini sebesar 10% Pak. Apakah Bapak ini membayar secara debit atau tunai? Saya akan membayarnya menggunakan kartu debit aja Pak. Baik Pak, bisa saya pinjam dulu kartu debitnya Pak? Oh, baik Pak, silakan. Baik Pak, ini kartu debitnya Pak, dan ini sertifikat bank garansinya Pak. Oh ya. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Tidak Pak, terima kasih banyak Pak ya. Ya Pak, terima kasih. Pak, kita ketemu lagi Pak. Iya, Pak. Waduh, Apa kabar Pak? Baik Pak. Gimana Pak dengan urusan berkas-berkas dan bank garansinya? Sudah selesai Pak. Ini Pak dokumen yang bakal saya serahkan. Oke, saya cek dulu Pak ya. Baik. Oke. Sip. Baik Pak, terima kasih telah bekerja sama dengan saya, dan mohon dikerjakan sesuai dengan perjanjian yang kita lakukan Pak ya. Baik Pak, saya akan mengerjakan sesuai perjanjian dan sesegera mungkin. Terima kasih Pak ya telah bekerja sama dengan kami. Terima Pak. kasih juga Pak. Seperti yang mana Anda ketahui, bank sendiri merupakan salah satu perusahaan yang mana menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, kemudian juga memberikan pelayanan yang variatif dan menarik kepada nasabah-nasabahnya juga. Seperti yang Anda saksikan tadi ilustrasinya, itu merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh bank kepada pihak yang bekerja sama dalam mengerjakan sebuah proyek, yang mana ini digunakan untuk kerjasama dalam pembangunan proyek salah satunya. Ketika Anda ingin mengerjakan sebuah proyek, tentunya Anda membuat sebuah perjanjian pokok, yang mana dalam perjanjian pokok tersebut isinya terdapat perjanjian asesoir, yang mana salah satunya adalah menyangkut tentang jaminan, atau salah satunya adalah bank garansi ini. Bank garansi sendiri merupakan jaminan yang diajukan kepada pihak kontraktor dalam hal ini, atau pihak terjamin
kepada pihak pertama, yang mana itu pihak pertama dalam bank garansi adalah bank sendiri. Bank garansi sendiri dibuat agar sebuah perjanjian itu atau sebuah proyek yang dilakukan bersama-sama mendapatkan kepercayaan dan rasa aman dalam pengerjaannya. Karena bank garansi sendiri diajukan dengan tujuan apabila pihak kontraktor atau dalam hal ini pihak terjamin melakukan prestasi dalam perjanjiannya, sehingga bank garansi sendiri dapat dicairkan oleh pihak yang menjalin kerjasama dengan kontraktor atau dalam hal ini adalah pihak penerima jaminan, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam sebuah perjanjian. Dalam Indonesia, yang mengatur tentang bank garansi sendiri adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana itu lebih spesifik diatur pada pasal 1820 hingga pasal 1850 pada bab ke 18, yakni tentang penanggung hutang. Dan di sini sendiri definisinya adalah penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Bank garansi sendiri tidak diatur secara resmi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun diatur lebih spesifik pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks bank garansi ada 3 subjek yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu adalah pihak terjamin, yang mana ini adalah pihak yang menjalin kerjasama dengan pelaku usaha, atau dalam ilustrasi yang telah Anda saksikan tadi, yakni pihak kontraktor. Kemudian ada pihak bank, yang mana ini dia menjadi pihak pertama yang sekaligus mencairkan atau membuatkan sertifikat bank garansi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pelaku usaha itu sendiri atau pihak yang menerima jaminan. Jadi pihak yang menerima jaminan ini akan mendapatkan jaminan tersebut atau bank garansi tersebut apabila pihak kontraktor atau dalam hal ini pihak terjamin melakukan prestasi sehingga ia dapat mencairkan bank garansi tersebut. Oke, kemudian adalah urgensi dari pembuatan bank garansi itu sendiri. Bank garansi dibuat agar yang pertama menjalin kerjasama yang baik dengan pihak yang lain. Pada intinya menjalin kerjasama yang baik. Kemudian juga supaya tidak terjadi kekacauan apabila satu pihak melakukan prestasi. Pihak yang dimaksud adalah pihak kontraktor, yang mana itu sangat penting sekali dalam pembangunan proyek tersebut. Kemudian menjalin hubungan sosial yang baik. Yang kemudian adalah masalah kesempurnaan dari pelayanan ini sendiri. Tentunya Anda mengetahui bahwasannya manusia itu memiliki batas dalam memberikan apapun atau mengeluarkan apapun. Tapi terkait dengan masalah ini, masalah bank garansi, tentunya ada masalah juga di dalamnya. Tidak serta-merta sempurna pelayanan ini. Maka dari itu ada pun beberapa masalah yang terdapat di bank garansi. Walaupun ini pelayanan yang variatif dan menarik juga kepada pelaku usaha, tetapi ada juga yang menjadi masalah di dalamnya. Berikut adalah masalah-masalah tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah masalah yang umumnya timbul pada bank garansi. Yang pertama adalah perang antara pihak terjamin dengan pihak penerima jaminan. Ini biasanya ditimbulkan oleh karena pihak penerima jaminan melakukan klaim bank garansi dengan alasan pihak terjamin melakukan prestasi. Sedangkan di sisi lainnya, pihak terjamin menyangkal alasan tersebut dengan alasan tidak melakukan prestasi. Kemudian, masalah yang selanjutnya adalah ketika bank garansi jatuh tempo, namun pihak terjamin belum mengembalikan bank garansi tersebut. Jadi, untuk pemecahan kedua masalah ini dapat dilakukan dengan 2 cara juga. Yang pertama adalah untuk masalah yang pertama, melakukan pendekatan kepada pihak terjamin dengan pihak yang menerima jaminan dan melakukan mediasi sebaik mungkin sehingga kedua pihak dapat mencapai kata mufakat dan masalah terselesaikan. Kemudian yang kedua adalah
dengan memberitahukan pihak terjamin untuk mengembalikan surat bank garansi secara tertulis. Apabila cara ini tidak berhasil dan pihak terjamin belum juga mengembalikan bank garansi, maka yang dilakukan bank selanjutnya adalah dengan menyatakan bahwa bank garansi tersebut disegel dan dinyatakan juga tidak berlaku. Oke, baiklah masyarakat sekalian, Anda telah menyaksikan beberapa cuplikan mengenai bank garansi secara simpel dan dasar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa bank garansi sendiri merupakan jaminan yang diajukan oleh nasabah atau dalam hal ini adalah pihak terjamin kepada bank sendiri, atau yang mana dalam hal ini adalah pihak pemberi jaminan apabila pihak terjamin melakukan wan prestasi. Sehingga apabila pihak terjamin melakukan wan prestasi, maka dari itu pihak penerima jaminan atau dalam hal ini adalah pihak yang menjalin hubungan dengan pihak terjamin dalam kerjasama dapat melakukan pencairan bank garansi tersebut dengan mengklaim bahwasannya pihak terjamin telah melakukan wan prestasi. Selanjutnya adalah bank garansi ini sangat baik untuk kerjasama karena memberikan rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan kerjasama dan membangun proyek. Itulah dari kelompok kami yang menjelaskan bank garansi secara simpel dan tidak berlibet-libet. Dan demikian masyarakat sekalian, semoga Anda dapat mendapatkan pelajaran dari kami mengenai bank garansi dan Anda teredukasi sehingga apabila Anda ingin membuat sebuah proyek, Anda dapat menggunakan video ini sebagai pedoman Anda untuk mengajukan bank garansi atau menuliskan perjanjian asesorir yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.